saudara-saudari di dalam Kristus. Sekali lagi kita bertemu untuk membuat saat teduh bersama-sama. Sebelum kita bermula, mari kita sama-sama di dalam doa ini. Allah Bapa, dikuduskanlah namamu. Semoga kehendak-Mu terjadilah dalam hidup kami. Waktu ini kami mau terus merenungkan firman-Mu. Siapkan hati kami, telinga kami, dan mata kami untuk menikmati waktu bersama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, sebab Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan-Mu sampai selamanya. Pembacaan teks Alkitab pada hari ini dipetik daripada Injil Matius bab 6 ayat 9b hingga ke ayat yang 11. Mari kita bacakannya bersama-sama. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Demikianlah firman Tuhan. Kalau kita melihat kepada ayat 9b, katanya, dikuduskanlah namamu. Arti bagi ayat ini adalah, nama Allah harus kita kuduskan. Kudus di dalam Alkitab bermaksud diasingkan. Dan walaupun di sini katakan nama Allah yang harus kita kuduskan, tetapi sebenarnya Allah sendiri yang patut kita kuduskan. Kenapa harus diasingkan? Ini karena Allah itu suci. Hanya anak-anak Tuhan dapat memahami apakah itu Allah kita suci. Hanya anak-anak Tuhan dapat melihat kemuliaan Allah karena Dia suci. Kita melihat kemuliaan Allah melalui ciptaannya dan juga penyelamatannya. Apabila kita melihat kepada ciptaan Allah, kita tahu Allah kita diasingkan daripada petara yang lain, karena hanya Dia yang dapat menciptakan segala sesuatu. Dan apabila kita merenungkan karya penyelamatannya, kita tahu Allah kita diasingkan, karena tiada Tuhan lain yang mati bagi menebus dosa kita. Dia suci, Dia mulia. Sebaliknya, orang yang tidak percaya kepada Tuhan
Mereka tidak dapat melihat, tidak dapat memahami, dan tidak dapat tahu tentang kemuliaan Allah. Mereka tidak dapat memuliakan Allah. Mereka tidak dapat kuduskan nama Allah. Pada ayat yang ke-10, dia kata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kerajaanmu itu menunjukkan kerajaan Allah. Dan ini bukan kerajaan yang mempunyai negeri, wilayah, daerah, tetapi kerajaan yang memerintah hati kita, kehidupan kita, percakapan, tingkah laku, pemikiran kita, dan sebagainya. Dan dia terus kata, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini bermaksud, biarlah kerajaan Allah memerintah kehidupan kita, dan biarlah kehendak Allah lah yang terjadi dalam hidup kita. Maksudnya, Allah lah yang akan menentukan kehidupan kita. Baik pahitkah, maniskah, masamkah, masingkah, semua itu adalah berlaku mengikut kesesuaian kehendak Allah. Di ayat yang ke-11, dia kata, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ayat ini jelas merupakan suatu doa permohonan atau doa permintaan kita. Kita membawa keperluan kita kepada Allah. Jadi, bukan setakat kita memohon agar Tuhan memberikan kepada kita makanan yang secukupnya, kita boleh membawa semua keperluan kita yang lain kepada Allah. Dan Allah lah yang mencukupkan segala keperluan kita. Dia bukan Allah yang bertakhta nun jauh di atas surga, melainkan dia Bapa yang akan menjaga, melindungi, dan mencukupkan keperluan kita. Alkitab pun berkata dalam Injil Matius bab 7 ayat 7. Dia kata, mintalah sesuatu daripada Allah, maka kamu akan menerimanya. Carilah sesuatu daripada Allah, maka kamu akan mendapatnya. Ketuklah pintu, maka Allah akan membukanya bagi kamu. Jadi, anak-anak Tuhan, mari kita membuat refleksi dalam diri kita dan mengambil waktu untuk berdoa. Coba kita renungkan, sudahkah kita hidup memuliakan Allah kita yang kudus itu? Dan adakah kita menjadikan pemerintahan Allah itu yang diutamakan dalam hidup keseharian kita? Juga, apakah keperluan kita pada hari ini? Mari kita ambil sedikit masa dan kita pergi kepada Allah dalam doa. Mari kita berdoa bersama.
Bersama-sama di dalam doa penutup ini, Allah yang Maha Kudus dan Maha Mulia, terima kasih atas pemerintahan-Mu dan kecukupan-Mu. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus. Amin.